Halo, kita mulai lagi pelajaran kita mengenai pivot table yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pivot table 1 ya. Di sini kita melihat ya. Mungkin kita ulang lagi sedikit ya. Di sini ada sumber datanya ya, tabel utamanya. Kemudian kita rekap ya, salesman per wilayah. Ini kolomnya adalah wilayah, terus barisnya adalah salesman. Nah, di sini nilai penjualannya. Di sini sudah pakai rumus. Dan kita sudah menyamakan itu dengan pivot tablean kita ya. Ini sudah sama. Nah, sekarang kita mau coba pelajaran yang baru lagi. Nah, seandainya di sini ada perubahan ya, kita coba aja di barat namanya Quora ini. Ini barat Quora ini 1.250.000. Coba sini. Rumusnya juga Quora barat 1.250.000. Nah, seandainya kita rubah ini menjadi 1.750.000. Kita lihat ya apa yang terjadi rumus dengan pivot table. Kalau rumus Quora dengan barat sama 1.750.000, langsung dia apa? Langsung dia kalkulasi ya, otomatis. Nah, kalau ini Quora barat, nah masih 1.250.000. Jadi di pivot table ini ketika ada perubahan harus ada refresh ya. Makanya kita langsung bikin ya refresh seperti ini, tuh ya. Jadi sama dengan sebelumnya ya, 1.750.000. Jadi di pivot table sekali lagi apabila ada perubahan memakai refresh, beda dengan ini ya, yang pakai rumus. Kalau rumus itu harus otomatis sudah langsung mengkalkulasi ya. Oke, sekarang kita lanjut pelajaran yang lain ya. Kita mau coba pakai rumus ini ya, fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang ada di pivot table ya, yang biasanya digunakan ya. Coba kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini sudah ada ini ya. Sudah ada, kita kopikan. Oke. Lalu kita akan mencoba. Tadinya ini adalah sum, kita ganti dengan average ya. Coba summary value atau show value field setting ya. Kita ganti dengan average, nilai rata-rata. Terus custom name-nya kita ganti namanya average aja ya. Oke, apa yang terjadi? Di sini sudah secara instan ya. Coba kita ini lagi ya. Secara instan merubah ya fungsinya. Tadi sum menjadi average ya. Nah, nilai rata-rata dari mungkin kita bertanya kenapa ini kok 2.035.000. Karena memang di sini kalau kita lihat keterangannya average. Jadi nilai rata-rata. Jadi jumlah dari nilai rata-rata dari kolom-kolom ini ya. Jadi ini adalah kalau kita jumlahkan 4 ini dibagi 4, tentunya nilai rata-ratanya nih. Begitu juga ini kalau dijumlahkan dibagi 2, nilainya ini. Oke. Itu adalah average. Nah, sekarang kita copy lagi ya, ada fungsi yang biasanya dipakai orang, yaitu adalah ini field setting. Nah, kita coba count. Oke, count itu adalah jumlah. Jadi jumlah dari head, sisi kolom dan sisi baris dan kolomnya. Oke, seperti ini. Oh ya, saya lupa kasih namanya. Show field setting. Ini adalah jumlahnya count. Ya. Oke. Di sini kita bisa lihat jumlah dari salesman Doske di wilayah barat 1 ya. Jumlah di alis Barada 1 ya, seperti itu. Nah, totalnya adalah 5, totalnya 2
4 dan 14 ya. Coba kalau kita pakai ini ya, lain lagi, apakah ada perbedaan ya? Yang ada satu lagi count numbers ya, count of numbers, apakah sama ya? Coba kita enter, sama aja ya. Jadi jumlahnya itu countnya di setiap ini salesman dan wilayahnya itu adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ini ya. Kalau misalkan ada kasus ya, misalkan wilayah ya, di sini salesman ya, lalu di sini barat, di sini timur, barat, timur. Nah, ini karena baris yang sama. Nah, salesman-nya itu kita kasihlah nomor dapat nilainya 8. Terus ini 10. Nah, di sini baratnya tadinya ada isinya, di sini kosong. Terus timur kasihlah 15 ya. Nah, coba kita pivotkan ini ya. Kita taruh di sel mana, lalu di Alt and P ya, enter. Nah, lalu extension worksheet ya, kita taruh di sampingnya ini, enter ya. Nah, kita taruh wilayah ya, wilayah itu di row-nya, sedangkan salesman-nya itu di value ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat ya, ini kita besarin dulu lah ya, besarin. Oh ya, kita ini ya, kita besarin jumlah ininya, nilainya 18. Oke. Nah, lalu ini juga kita rapikan dikit. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, barat itu 8, benar. Ini sumnya masih ya. Nah, ini 25, benar. Oke. Nah, coba kalau kita ganti value resultingnya itu dengan count ya. Sini kita pakai count. Oke. Nah, kita bisa lihat countnya dari artinya count itu adalah isinya ya, isinya dari penghitungan barat dan salesman. Di sini 1 baratnya. Nah, timur itu 2 ya. Nah, kenapa di barat cuma 1? Karena ininya kosong ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya, new, lalu kita refresh. Nah, apa yang terjadi kalau teks? Tetap aja sama ya. Timur dianggap, walaupun dia teks ada isinya 2, barat 1 ya. Coba kalau kita isi lagi, ini tentunya sudah sudah kita refresh lagi, nah jadi 2 sama ya. Jadi kalau ada isinya, barat jadi 2, timur juga 2 ya. Oke, demikianlah tutorial kita untuk bagian yang kedua. Kita akan sambung lagi di bagian yang ketiga ya. Jangan lupa subscribe sehingga kita akan terus mengikuti pelajaran ini lebih dalam lagi. Sampai jumpa.